Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Peduk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Arianto Peduk, pada kesempatan pagi hari ini kita ngobrol terkait tentang hasil bolang kemarin sore ya, dimana ada satu hasil pembolangan, ada sebuah bunga serai teman-teman. Alhamdulillah semalam sebetulnya saya mau live ya teman-teman, tapi karena nggak tahu kenapa ketika saya ngobrol dan chatting dengan banyak temen, karena memang wawak yang masuk ini banyak, dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada beberapa wawak yang semalam belum sempat aku bales ya, karena nggak tahu aku ketiduran teman-teman. Jadi baru pagi hari ini saya balas chatnya ya. Jadi terima kasih yang sudah masuk chat. Ini hasil saya nih teman-teman nih. Ini yang kemarin ya teman-teman, ini masih kita ini juga belum saya rapikan teman-teman, masih keadaan seutuhnya masih seperti ini nih. Bunga serai yang kemarin saya dapatkan. Jadi hasil bolang saya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi namanya bolang itu ya sederhana saja ya. Bolang terkadang sebetulnya posisi saya yang bolang itu juga keadaan nggak menentu. Artinya nggak menentu itu bentar masuk ke rumpun kayak kelihatan ada perbedaan, ada mau potong bambu rasanya ada sedikit perbedaan. Jadi ya sudahlah, kita jalan-jalan dan akhirnya saya menemukan sebuah tempat di mana tempat itu memang yang menarik perhatian saja gitu kan. Akhirnya masuklah ke lokasi di mana ada salah satu rumah yang memang rumah itu menjadi rumah yang keramaian lah ya, mungkin di wilayah situ ya. Jadi seperti itu. Oke, kita baca tapping dulu ya. Terima kasih Kak, mohon maaf saya dapat bambu lutut cuma bingung manfaatnya untuk apa. Kalau bambu sabdo palon atau bambu lutut sabdo itu bagus dipakai untuk ya, di tempat-tempat usaha boleh ya. Misalkan teman-teman punya usaha juga boleh. Sabdo itu sebagai simbolik ucapan atau pandiko omongan. Sabdo itu simbol bengkok ya. Maka manusia itu terkadang bila mana menyampaikan lisan-lisan ini terkadang memang tidak lurus. Maka jaga lisan dan perbuatan kita agar apa? Agar menjadi tindak lanjut yang baik. Merunduk seperti ini itu simbol dimana kita bukti bahwa manusia itu yang paling mudah diperhatikan, yang mudah memang suatu kewajiban adalah bukti kita menghambakan diri. Itu bambu sabdo simboliknya teman-teman, menghambakan diri. Jadi perbanyaklah lisan dan perbuatan kita untuk menjadikan sebuah amal ibadah dengan cara apa? Berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Tuntunannya setelah selesai sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita, atau setelah selesai sholat malam atau sholat sunnah selanjutnya. Nah itu biasanya penerapannya seperti itu teman-teman. Orang-orang yang biasanya sering mendapatkan bambu sabdo atau ada sabdo ada mustikanya gitu ya, itu simbolik. Jadi kalau kita selalu menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa, nanti dapat bonus. Mudah-mudahan bonus itu didapatkan dari nur cahaya pancaran yang kita kelola di dalam hati. Itu bonus namanya mustika. Itu seperti itu ya. Kalau kaku bener ya. Nah ini kalau bambu serai, tadi ada yang tanya jenis bambu serai. Ini namanya serai wulung teman-teman. Sebenarnya di bambu serai wulung
itu memang sudah menjadi keterbiasaan atau normalnya wulung, serai wulung ini memang dia sering memunculkan bunga serai, sering memunculkan. Tapi hanya bunga serai wulung ini aja lah yang bisa memunculkan bunganya ya pas musim hujan atau setelah selesai musim kemarau. Biasanya ini serai-serai yang sudah tua ya, serai yang sudah tua, serai yang mau mati. Jadi untuk memperlama pertumbuhan di dalam serai itu biar tidak mati atau layu gitu ya, habis gitu kan, ini biasanya dia memunculkan bunga-bunga bambunya. Bunga-bunga serai seperti ini muncul tinggi gitu ya, menjulang. Dan bunga serai ini juga termasuk bunga yang punya daya tarik tersendiri, karena bunga serai ini cukup awet. Kalau malah ini dipotong oleh kita, dipotong. Biasanya fungsi bunga serai itu untuk ini kan, untuk kesehatan. Ya untuk kesehatan, misalkan ini boleh diambil nih, ambil jahe ya, kayak semacam jahe lah kayak gitu. Terus untuk pewangian di wilayah kita, untuk tolak balak ya. Jadi bunga serai ini punya kandungan khusus ya, karena ada harumnya ini mengeluarkan bekas harum ya. Jadi cukup jauh untuk menghilangkan energi-energi yang buruk. Ini bunga serai. Bunga serai ini memang cukup bagus untuk kesehatan. Ya salah satunya nanti kita ambil aja teman-teman, masukin, siram pakai air panas, tunggu baru kita minum. Untuk menjaga lah ya. Itu menjaga kesehatan. Terus kalau di energi wilayah-wilayah tertentu ini untuk narik ya, penarik rezeki. Serai, apa sih arti serai? Serai itu apa artinya, Kang? Paham nggak? Apa dibalik nama serai gitu ya? Itu serai yang gimana, Kang? Serai wulung. Jadi serai wulung yang memang sering munculkan jenis bunga ya. Tahu nggak serai? Serai itu apa teman-teman? Kajian tentang serai itu dibalik makna. Kenapa serai ini difungsikan untuk sayur, untuk menghilangkan bau amis gitu ya? Nah itu punya kandungan teman. Jadi artinya serai ini sudah punya kandungan secara proses alam yang memang bisa menghilangkan bau anyir ya. Terus menarik sesuatu yang sangat luar biasa, itu nikmatnya datangnya kerezekian. Terkadang ini penerapannya masuk teman-teman gelombang. Dan sifat serai itu sama kayak seperti rumpun bambu. Dia hidupnya berkelompok ya, berkelompok. Dia akan mempunyai sesuatu pandangan-pandangan yang sama dalam kehidupannya. Artinya ini dia berkelompok, dia tidak memisah. Sekali dia mati satu, mati semua nanti teman-teman. Akhirnya seperti itu. Biasanya serai ini pertumbuhannya dia tidak begitu lama ya, hanya beberapa tahun saja. Ini akan menghilang dengan sendirinya. Maka dikeluarkanlah seperti ini untuk mempertahankan bunga serai agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ya. Sepil mustika serainya Mas. Iya Kak. Oh iya. Jadi bunga serai itu seperti itulah ya teman-teman. Jadi ini bagus, ini awet teman-teman. Ini bisa tahan lama kok ya. Serai wulung Kang Mas. Jadi bunga serai wulung. Kalau serai yang bagus itu serai yang sayur sebetulnya. Serai sayur itu ada bunganya juga, cuma serai sayur ini memang cukuplah susah untuk didapatkan bunga bambunya ya. Jadi jenis serai sayur itu memang sangat susah untuk dapat bunga bambunya. Jadi bunga bambu serai itu yang bagus itu sebetulnya ya bunga serai sayur itu warnanya putih teman-teman. Putih, warnanya putih seperti kapas, kayak kembang kantil kayak gitu ya. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kerezekian. Misalkan teman-teman punya usaha gitu ya, simpan. Ini awet teman-teman ya. 1, 2, 3 atau helai itu cukup ya. Bukan Kang, serai wulung ya, bunga serai wulung, bukan serai sayur. Kalau yang bagus itu serai sayur kalau muncul bunganya. Dulu saya pernah dapat serai sayur. Sepil mustikanya, aduh kalah kaku lagi. Ini masih saya simpan nih, belum saya buka dari semalam karena semalam saya sibuk teman-teman ya. Yang ini masih nih teman-teman. Belum saya buka bener. Semalam sampai sekarang belum saya buka ya. Baru saya sentuh lagi nih. Kalau teman-teman nggak nanyain malah saya nggak tahu.
Iya teman-teman. Kalau teman-teman saya nggak baca tapping malah saya lupa. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi kalah kaku ya, kalah kaku bener kadang. Jadi memang terkadang seperti itu. Saya malah kalau nggak ditanyain dibaca tapping malah saya lupa. Saya taruh ini sampai semalam berarti. Sampai semalam. Coba buka Kang. Buat apa kalau dibuka nanti? Kalah kaku bener. Buka ya. Dibuka bentar. Ya kalau masih loh ya, saya juga belum tengok loh ya. Ini kalau masih loh ya. Saya belum tengok nih, ikatannya pun masih seperti ini ya. Ya. Nah, nggak tahu ini masih ada enggak nih. Kalau nggak ada, kalau aku malu saya. Aduh. Kalau nggak ada malu saya. Ya. Nanti dulu teman-teman. Ini saya singkirkan ini dulu ya. Bunga serainya saya taruh di depan pintu. Saya sepil pakai apa ya sepilnya? Kalau hilang, kalau nggak ada jangan ini ya. Pamungkas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malang. Kalau bunga serai itu untuk pengobatan Kang Mas. Jenis-jenis ini bunga serai itu difungsikan untuk pengobatan. Terus biasanya orang yang punya usaha makanan ya, makanan kayak mendoan, tempe gitu ya, gorengan. Terus yang punya warteg mungkin atau mungkin nasi padang. Ya pokoknya makanan-makanan itulah apa? Kayak nasi-nasi rames gitu lah, warung-warung nasi rames. Karena ini kandungannya bagus untuk menetralisir energi-energi negatif teman-teman ya. Dia punya kandungan khusus. Jadi kalau sesuatu mustika punya kandungan khusus, itu prosesnya secara alam gitu teman-teman. Situasi dan kondisi pancaran dari sebuah energi ini ya khusus gitu ya. Makanya jangan heran bila mana ada suatu warung gitu ya, warung kecil gitu ya, kok kelihatan rame banget gitu ya, padahal ya biasa-biasa aja, tapi kok orang bontong-bontong gitu ya, bergiliran. Nah itu biasanya di situ ada kandungan energi khusus yang punya daya energi positif, bukan energi negatif teman-teman, energi positif ya, energi positif. Nah itu biasanya memang ada salah satu mungkin dari benda pusaka, mungkin juga dari aura sang pemilik ya. Aura sang pemilik itu artinya dia memang punya daya tarik sehingga orang lewat aja sudah kok rame bener ya, sehingga kita ikut tertarik gitu loh menuju ke wilayah mereka, kita ambil apa namanya menunya, makanannya gitu ya kan ada ya. Dan saya beberapa kali juga pernah memperhatikan wilayah-wilayah tersebut. Bahkan kalau misalkan saya makan kok ada sesuatu yang menarik gitu ya, saya perhatikan, saya coba, bukan saya mau ngambil punya dia, enggak saya ambil teman-teman ya, tapi saya coba perhatikan, ternyata wih keren juga, oh ternyata memang dia. Ada juga yang sering saya perhatikan, tekanan batin beliau itu sangat besar teman-teman, sehingga dia aja nih ya, dia jualan kayak gitu ya, dia sambil bersikir di dalam hatinya dulu, keren banget itu. Ternyata ada pancaran-pancaran seperti itu. Kang Pijer, wah Pijer ini lengkap juga, hadir, salam hormat sedulurku, kene tolalingannya malah ala-ala aku aja. Jadi seperti itulah teman-teman. Nanti kita buka ya. Tapi kalau ini ada ya, kalau nggak ada kalau aku malu saya. Nanti saya ini belum saya buka nih. Dan dulu takutnya RT 06 jalan lengkap siap. Ini kalau ada Pijer siapa sih? Coba saya ini kok ini tetangga saya, orangnya kayak apa sih? Oh, Pijer ini kah? Si Otong kah? Si Otong. Ini mustika bunga serai. Ya, mustika bunga serai. Cuma saya nggak tahu ini masih apa enggak ya. Mas sepil bambu yang bulu berindinya ada tuh di belakang tuh. Tapi yang satu udah diambil sama bunda kayaknya. Wah, hadir juga ini bunda. Selamat pagi Gus, pagi juga. Apa nih? Kapan Indonesia mau jadi negara maju? Sedangkan omong-omongnya yang seperti kalah kaku. Aduh, kalah kaku. Ini kalau pengen maju, Indonesia maju sini, tanamkan dulu sifat hati kalian menjadi orang-orang yang selalu bijak dalam menyikapi. Ini akan maju. Kalau panjenengan saja masih berpikir seperti ini, kalian aja nggak bisa maju. Kamu sendiri nggak bisa maju.
Kalau kamu punya pola pikir seperti kamu nggak akan maju. Kalau kamu pola pikirnya seperti itu, karena sentuhan-sentuhan yang kamu berikan kepada seseorang bahwa diri kamu seolah-olah itu baik dan benar, itulah yang paling membahayakan bagi orang-orang. Saya sendiri kalau misalkan saya salah, ya saya akui kesalahan itu. Kalau aku sepil mas kesuwen, karena dulu saya lah sambil kayak gini sambil merasakan dulu teman, takutnya nggak ada kan kalau aku malu juga saya nanti. Iya kah? Kijing terkadang malah buat campuran minyak pengasihan Kang. Itu bunga serai. Widih, terima kasih saudaraku atas bimbingan Kang Mas ya. Terima kasih nih, ini salah satu kolaborasi yang baik ya. Terima kasih, nanti coba tak buatkan. Berarti ini dimasukkan minyak wangi bagus gitu ya. Boleh ya untuk daya pengasih dan pemikat gitu kan. Ya jangan lama-lama. Oh, Herman gantengan saya Pak Herman. Senyum dulu dong Pak Herman. Kalau aku bener ini mah kadang-kadang kalau pengen melihat, pengen cepat banget buru-buru. Ntar dulu bentar ini takutnya nggak ada teman-teman. Kalau aku. Aduh. Alhamdulillah nih masih. Alhamdulillah Sinan kabar sehat, Lampung. Pakai kamera depan aja bentar ya. Saya pakai kamera depan, saya sepil pakai kamera depan. Pakai kamera depan. Sule ganti profesi. Saya mirip Sule gak? Apa iya sih kalau aku bener Iya kah? Halo Bunda. Nih tak balikan kasih sayangnya nih. Sule kedua. Masa sih? Nggak jadi sepil dibilangin kayak Sule. Apa ya coba saya nyari gambar Sule kalau aku. Iya kan? Aku nggak merasa loh, kok kamu ya malah nyamin saya dengan Sule. Artis Sule maksudnya apa? Prikitiu. Iya lah. Masa sih? Apa iya? Mbak Puspa, apa aja kayak Sule Mbak? Kayak artis katanya Prikitiu. Kalau aku udahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepilin aja lah. Malah nyamain kayak Sule lagi. Meong bener ini kalau aku. Aduh kalau aku. Aduh ya Allah. Nih saya sepil di sini nih. Nah, pakai kamera depan nih. Ntar ini jangan di-shoot lagi. Ini punya Bunda, nanti saya besok saya kasih wadah tempat yang istimewa ya Bun. Tak buatkan wadahnya untuk Bunda spesialis pokoknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah. Saya khusus sepil ini ya. Siapa nanti yang nyamain saya Mas Sule, saya doain rezekinya hari ini makin bertambah. Biar rezeki artis. Biarpun bukan artis ya mudah-mudahan rezeki artis lah ya. Bismillah. Kalau hilang jangan salahkan ya. Gus, kain putihnya kapan diambil? Nggak tahu Bunda di mana orangnya sih ya. Saya seperti itu nggak paham. Kenapa saya ikat? Karena kalau nggak diikat nanti beda. Karena saya dibilang kayak artis, maka saya kasih sebuah hadiah untuk teman-teman. Siapapun yang menyampaikan ketika saya bilang seperti artis Sule, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok semuanya rezekinya makin lancar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Pedok ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jagalah keuangan sahabat-sahabat Arianto Pedok. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembang serainya buat ngambil, setelah buat ngambil kembang serainya buat ngikat. Hilang ya, janganlah, mudah-mudahan ada. Saya malah lupa loh teman-teman kalau ini ada. Bismillah. Tuh, ngeblur ya? Oh, ngeblur ya. Kita dulu teman-teman. Capek nih. Hup. Aduh, saya pusing kok, kepala saya kok. Bentar dulu teman-teman. Rasanya kok di kamera kayak ribet banget. Nih, bentar. Salak, masa salak sih? Mantap bener nih. Kita gosok biar tangan saya nanti tambah pengasihan. Siap. Orang ngopi ora udut ndase mumet. Hanif. Nih lah teman-teman. Mustika bunga serai Kang Mas. Buat kalung iya kah Kang Kijing? Berarti ini harus dibawa ke ini ya, tukang perak gitu ya, tukang perak ya. Gue dinai teh pahit Kang. Kisurip. Auranya kebiruan. Terima kasih Kang Sopo Saung. Salam tari silaturahmi. Diket perak. Aduh saya nggak biasa Kang. Kisurip kalah kaku kayak Rika wis medang karo udut angel Kang Surip. Aku baik Kang. Boleh lah. Saya bener lupa loh teman-teman kalau saya dapat ini loh. Bener kalau semalam aja aku nggak ngobrolin terkait ini. Iya bener. Ya kebiasaan kayak gitu. Dipakai perak gimana caranya ya? Cara buatnya ya. Aku ambil air dulu lah. Maksudnya pakai perak itu gimana cara buatnya? Aku kurang paham. Gue bahan narik apa nggawe dewek Mas? Kalak aku lagi nanya lagi. Info mahar saya nggak tahu kalau untuk masalah mahar benda-benda pusaka seperti ini. Bawa ke tukang perak bikin leontin gitu ya udah nanti tak nyari tukang peraknya. Kalau tukang peraknya mau biasanya terkadang nggak mau. Tapi nanti ya tak kosongin dulu ini tak bawa sana. Bismillahirrahmanirrahim.
Isinya opo nanti dulu coba. Kocok. Nggak tahu isinya, nggak kedengeran Kang Mas. Kegunaannya ini untuk pengobatan. Inilah. Itu ngeblur sih ya, kerepotan saya kalau ngeblur. Ini saya deketin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeblur saya tembak nanti. Oh. Saya Widih nih. Nah, benda-benda pusaka aja. Kalau ini ya pusaka alam lah gitulah ya, teman-teman ya. Taring naga nih, bok tuh, bunda tuh. Naga Kencana Wungu. Ya kalah kaku. Iya kah? Nih. Udah ya. Capek saya teman-teman. Kalah kaku bener ah. Nih tak taruh sini nih tempatnya nih. Tuh. Nanti kalau mau tuh kembang serainya saya kasihkan. Ini nih. Tangan saya sampai merah kayak gini nih. Jangan lihat telapak tangan saya ya. Kalau lihat telapak tangan saya nanti dapat bonus loh kalian loh. Nih. Nih, katanya yang lagi viral tanda luka di sini kan. Kalah kaku, tanda luka saya malah di ujung teman-teman, ini turunan dari mbah. Tapi alhamdulillah ada kukunya kayak gini loh. Kalau mbah saya sini teman-teman nih 1, 2, 3, 4, 5. Semua teman-teman ini nggak ada kukunya. Itu buyut saya. Ya buyut saya ini nggak ada punya kuku ininya loh. Jadi punya tangan tapi nggak ada kukunya. Itu semua 5-5-nya. Ya 10 jari sama kaki-kakinya. Garis telapak lurus ya bagus. Semua garis telapak tangan itu bagus. Cuma terkadang ada perbedaan-perbedaan di antara garis telapak tangan. Ya seperti manusia, pasti ada suatu perbedaan-perbedaan dari karakter wataknya. Oke ya, sudah ya. Kalau aku capek nih lah. Kembali lagi ke sini ya teman-teman ya. Jangan bilang lagi loh kayak saya mirip Sule loh. Nanti saya tembak dari jarak jauh tuh. Mirip Sule. Abi Yusuf. Jadi gini. Yang paling terpenting sebetulnya kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, ambil kemuliaan itu. Jadi gunakan, manusia itu diberikan akal dan pikiran. Maka setiap mengkaji, melihat sesuatu itu gunakan dulu akal dan pikiran kita. Ya, perbuatan-perbuatan yang benar pasti benar, yang salah salah. Contoh nih sederhana. Kamu pukul saya, jebrot. Teman-teman melihatnya apa? Salah apa benar? Salah, berarti sudah tahu. Berarti kita salah. Akui kesalahan itu. Benar, contoh kebenaran. Sesuatu kebenaran itu mudah sekali diketahui. Sangat mudah sekali. Sesuatu kebenaran itu sangat mudah sekali diketahui. Sangat mudah sekali diketahui. Apalagi suatu kebenarannya Allah. Itu betul-betul benar dan tidak bisa disalahkan. Ya, contoh saya sederhana. Teman-teman, sinar matahari itu panas apa dingin gitu. Nah, saya sampaikan dulu, panas apa dingin. Nah, ayo. Sinar matahari itu panas apa dingin. Nah, tuh, kalau pengen tahu benar dan salah. Kalau kalian bilang dingin, kalah kaku nanti. Berarti coba sendiri kalau bilang dingin. Nah, jadi seperti itu. Kebenaran itu suatu
Benar itu jangan disalahkan. Benar ya benar ya, salah ya salah. Jadi seperti itu. Itu suatu kebenaran apa yang telah Allah ciptakan itu nggak ada bahasa salah, nggak ada bahasa, nggak ada terus kamu bilang salah, terus gue bilang kamu benar gitu ya. Sesuatu apa yang telah Allah ciptakan itu sangat buktinya itu suatu kebenaran gitu ya. Jadi seperti itu. Artinya teman-teman, terkait tentang garis lurus, terkait tentang garis seperti ini dan lain-lain, itu semuanya baik dan benar. Karena bukan saya yang menciptakan. Nanti kalau saya bilang nggak baik, nggak benar, wah nggak berani saya. Jadi seperti itu ya. Maka untuk menjaga suatu kesirikan dan kemusyrikan, hati-hati dalam kita menyampaikan lisan-lisan dan perbuatan kita. Itu seperti itu ya teman-teman. Artinya kemusyrikan dan kesirikan itu terkadang terterap dalam diri dan lisan kita. Contoh, bambu ini bisa menjadi kaya. Nah, itu suatu sifat kemusyrikan di dalam lisan. Jadi seperti itu. Oke? Hati-hati ya. Seperti itu. Saya udah baca komen Kang, sepil hasil bolang tadi sudah, Pak di Pekalongan udah saya. Wismen jora baik Kang. Lagi metu kok mustika serai. Berikiti juga ada ya, kasa malah jadi berikiti. Aku tak sampaikan nih teman-teman. Terkadang ya, aku sekarang mau ngomong dulu. Terkadang sesuatu apa yang saya sampaikan, ketika ingin memberikan sesuatu hal yang baik, kalian kok kayaknya nggak sinkron ya. Kayaknya perlu saya ini dulu nih, saya gembleng dulu kayaknya. Kayaknya nggak sinkron kali. Kalian lebih senang menikmati ini gini ya, menikmati ini gitu ya. Menikmati kembang serai, terus menikmati apa sih namanya? Halo Bunda, makasih ya Bunda ya. Peluk erat. Nah, ini kan judulnya peluk erat, peluk erat. Terima kasih. Jadi kalian kalau melihat kayak gini seneng kayaknya ya. Tapi kalau saya ngaji deling, ngaji rosok, kalian nggak mau menikmati kalau apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kisurip, apa kamu tersenyum Kisurip? Hari ini saya omelin semua ini para netizen ini. Batik Pekalongan juga saya sentil ya, kalau nakal-nakal saya tembak. Kang Dedi, wis Kang, alhamdulillah. Jengkel jok semua. Kok Kang Dedi awas kayak kedolan main Cilacap ya. Tembak kok Kang Dedi. Icing woe. Dulu saya juga pernah kirim bunga serai Kang ke Padepokan Ki Braja pada Tubi Kang, karena sangat lumayan harganya. Oh ya gitu Kak, Kijing Moek siap. Ki Braja. Terima kasih. Ki Braja ini Kak yang punya cocok saraf. Itu yang jari petir gitu, yang terkenal seperti itu. Saya juga punya nih jari petir teman-teman. Kalau saya sentuh kalian pasti terasa. Oke, kita hari ini mau sepil lagi ya. Sepil apa? Ayo. Terima kasih ya Bunda sudah berbagi. Mau sepil apa ini? Sepil wajah saya sudah nih yang ganteng kayak gini. Saya mau ngopi dulu ala kamu. Sampean tak tunggu neng gua lawa Kang. Tak jek ngopi ya. Siap. Siap ke sore. Gua lawa. Oke, kita gas. Gua lawa serandil kah? Bismillah. Gua lawa serandil Kang. Ikut gua lawa. Oh, nang sing nang Purbalingga. Oke, siap. Kapan waktu? Wawak baik ya. Oke teman-teman, kita akan ngobrol terkait tentang hal-hal cukup menarik ini, dimana ada salah satu bambu, kita mau menyampaikan jenis bambu yang sangatlah langka, dan ini hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa memiliki jenis bambu ini. Satu ya, saya sebut dulu, nanti saya sepilkan bambunya. Ini khusus hari ini untuk teman-teman, kita kupas tuntas terkait tentang bambu. Sebenarnya Kang Arianto Petuk punya bambu apa, terus bambu mana yang menjadi ageman gitu kan, nanti saya sepil. Bambu ini bukan bambu biasa. Bambu ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Satu, dari nilai nominal sudah sangat tinggi.
Kedua, faedah dan manfaatnya. Teman-teman nih, memiliki bambu itu sudah gagah, sudah ganteng bagi para pembolang. Apalagi para pejabat, para pengusaha. Wah, ini keren. Oke, kita sepil di bambunya. Bismillahirrohmanirrohim. Saya buka dulu sesuatu hal yang menarik untuk teman-teman. Wah, cimplung tales melebure nyemplung betul teles. Perpet. Set. Oke. Saya sepil 2 pusaka alam yang selama ini masih menjadi primadona di galeri saya. Wih, kayak artis. Oke, kita tunjukkan salah satu bambu ini. Yuk, teman-teman, kita alihkan salah satu bambu yang cukup fenomenal, di mana bambu ini adalah bambu khusus untuk teman-teman semua. Dan bila mana ada sesuatu yang teman-teman ingin koleksi, hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa memiliki. Yuk, kita panggil salah satu artis kita, papan atas kita, Bung Sanpa Riti Poel. Keren ya saya ya. Senyum ya, nggak ada yang senyum. Kalau yang senyum saya doain rezeki hari ini makin bertambah, keuangan panjenengan dijaga oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Tuh buat kalian ya, sederhana. Oke, saya pakai sarung hari ini nih. Nah ini nih mungkin ya. Bambu ini kapasitas, kemampuan ya, pring petuk yang teman-teman cari ya, pring petuk yang alisnya berbalik, mata ranting berhadapan, jauh dengan bambu yang saya dapatkan ini. Energi khususnya jauh sekali teman-teman. Pring petuk yang dimiliki seperti itu tuh ya, ini lebih punya manfaat ya, kapasitasnya lebih setingkat dengan bambu petuk. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahami tentang sesuatu bambu pamengkang jagat ini. Hanya orang-orang tertentu. Kalau yang hanya melihatnya pring petuk dengan nilai nominal yang tinggi, itu berbeda. Kalau ini punya energi khusus, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami terkait. Silakan boleh dibaca, silakan boleh dikaji sesuai dengan kemampuan teman-teman. Bila mana tidak masuk ke ranah-ranah yang lebih tinggi, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan, karena nanti takutnya ada hal-hal yang cukup menarik. Saya kaji, ini jenisnya bambu, namanya bambu rencang kencono. Ini mati ngurak, bambu yang sudah mati saya temukan. Ini berarti bambu sudah mau 2 tahun lebih ya, mau 2 tahun. Ini jenisnya bambu rencang kencono. Oke, rencang kencono. Ya, ini bisa menaikkan penonton. Saya mau naikkan dulu penonton kita menjadi 1000 penonton, minimal 500 penonton dulu. Kita naikkan dulu untuk mereka ya. Kita naikkan dulu penontonnya menjadi 500 penonton dulu. Yuk teman-teman, kita naikkan dulu penontonnya ya, di angka 500 penonton dulu, agar ini bisa menjadi ketertarikan untuk kita semua ya. Ini salah satu bambu yang menjadi fenomenal, menjadi keviralan tentang sesuatu keunikannya. Ini jenis bambu rencang kencono. Rancang kencono, rancang kencono. Kalau wong Jawa ya rancang kencono ya, atau rancang kencono. Ini jenis bambu rancang kencono. Jenisnya rancang kencono. Kencono itu mahkota. Mahkota, kencono itu mahkota ya.
Kencono itu mahkota. Kalau Ratu Kencono nggak tahu, ya berarti mahkotanya ratu. Ini bambu jenis rencang Kencono. Di sini ada tumpang sari di sini. Saya deketin dulu kameranya. Ini tumpang sari. Ya di sini. Di sini ada bambu petuk. Di sini ada bambu petuk. Ini petuknya di sini. Ya. Nah, di sini ini namanya terus berubah. Disinilah menjadi keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, ini jenis pakem pamengkang jagat, petuk, bambu petuk pamengkang jagat. Yang pertama kali dulu pernah saya dapatkan, pertama kali bambu rencang Kencono, tapi saya jenis pamengkang jagat yang dulu pernah saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu pertama kali saya dapat bambu petuk pamengkang jagat, saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Pamengkang jagat itu simbolik pemangku kekuasaan, simboliknya mengkang jagat, simboliknya pemangku. Ini disinilah pamengkang jagatnya. Biasanya pamengkang jagat ini hanya satu, teman-teman. Ya, paham ya? Hanya satu. Artinya satu itu bambu satu yang tumbuh menjadi dua, menyatu lagi menjadi satu batang utama. Ini biasanya cuma satu saja, satu lubang saja. Tapi yang saya dapatkan ini adalah 9 lubang, 9 sap. Di sini menyatu lagi menjadi satu batang utama. Ini bukan bambu pecah, teman-teman. Bukan bambu pecah, tapi bambu satu yang tumbuh menjadi dua. Nah, disinilah menyatu menjadi dua lagi, teman-teman. Ya, di sini ada suatu bonus. Kalau pengen tahu bonusnya, nih bonusnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 mustika rancang Kencono, 1, 2, 3. Dan ini ketika ini dipotong, kalau misalkan mau dipotong, tapi ya enggak, jangan dipotong. Ini lubangnya 3 lubang, bukan 1 lubang, tapi 3 lubang. Inilah jenis bambu rancang Kencono pamengkang jagat, bambu petuk rancang Kencono pamengkang jagat. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki. Ini punya energi cukup besar, teman-teman. Dan bila mana lepas pengendalian diri, hati-hati dengan memegang salah satu jenis-jenis bambu petuk pamengkang jagat. Karena ini ada 2 yang berbeda disatukan lagi menjadi satu batang utama. Siang malam menjadi satu, berpasangan-pasangan. Ada cewek, ada perempuan berpasangan. Ada atas, ada bawah. Ada siang, ada malam. Ini dipertemukan menjadi satu lagi, menjadi satu pokok utama menuju ke sana. Jadi ngincup sundul langit madhep ing kiblat. Bila mana mata terpejam, ini akan gelap gulita. Dan bila mana ini mata ya bisa melihat indahnya dunia. Tapi bila mana mata ini terpejam, ini yang terlihat hanya ada jenut jantung di dada kita. Ngincup sundul langit madhep ing kiblat. Yang ada itu hanya la haula wala quwata illa billah. Kajiannya. Jadi manusia ini terkadang punya 2 sifat, ada sifat baik, ada sifat buruk. Maka ini akan selalu ada pada diri manusia. Tak akan bisa dihilangkan 2 sifat ini. Ada baik, ada buruk, tak akan bisa hilang. Karena memang Allah sudah menciptakan 2 sifat, kebaikan dan keburukan. Maka ketika dalam sifat ini disatukan lagi menjadi satu utama, artinya kita akan sehebat apapun manusia, sehebat apapun tentang keilmuan kita, tak akan bermakna bila mana suatu keilmuan di dalam kajian diri kita, ya,
tidak membawa nama suatu kebesaran Allah. Maknanya nggak ada, teman-teman. Maka ketika setiap berucap di dalam lisan dan perbuatan kita diterapkan di dalam hati kita, maknanya sangat besar ketika kita mengenal suatu kebesaran Allah. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan keilmuan-keilmuan yang kita miliki bila mana tidak membawa sesuatu kekuatan kebesaran miliknya Allah. Artinya ya teman-teman, contoh nih, bambu ini sakti, bisa terbang, bisa menghilangkan jin, bisa menghilangkan itu. Makna itu sesungguhnya itu hanya suatu lisan yang dilakukan, terkadang muncul sifat sisri kemusyrikan, menduakan. Lah ini kan sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi siapa yang memberikan kekuatan sesungguhnya? Bukan bambunya, tapi hanya Allah lah yang memberikan itu. Sehingga tanaman kesifatan ketauhidan pada diri kita tidak akan mengagungkan sesuatu benda ini, gitu ya. Gitu, artinya seperti itu teman. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan sesuatu energi khusus, teman-teman langsung di dalam hati kita, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya sesungguhnya Engkau lah yang memberikan kekuatan itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkau lah sesungguhnya yang memberikan segala petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Rahman, terus seperti itu. Akhirnya bambu ini menjadi suatu kekuatan besar, karena apa yang telah Allah ciptakan, manusia ini mau mengerti dan memanfaatkannya. Sesuatu kebesaran Allah, bila mana teman-teman mau mengkaji dan mau mengerti sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, wah teman-teman, orang-orang yang keren. Orang-orang yang keren. Allah suka kepada hamba-hambanya ketika teman-teman ya mau mengerti tentang sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Kasih sayang Allah akan lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya. Seperti itu teman-teman. Inilah dibalik makna jenis bambu pamengkam jagat rencang pencono. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa cimblung tales, melebune nyemplung, matune teles. Oke, ini jenis bambu pamengkang jagat. Arti pamengkang jagat itu simbolik pemangku kekuasaan. Pemangku ya. Kang Adel, Rahayu Ugi, Kang Mas Adep, salam hormat, Riza Pasta. Tenan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Nah ini. Dan ini wadahnya ini. Ini wadah khusus ini teman-teman. Wadah ini adalah bambu ini ya. Jadi dari sana teman-teman, dari ujung sampai ujung ke sana, sejatinya yang saya buat ini wadah ini sebetulnya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pamengkasan, saudaraku. Ji, Kang Masku. Rambutnya petuk, iya kan? Allahumma sholli ala. Terima kasih ya teman-teman. Fungsinya itu multifungsi kan, multifungsi diterapkan di berbagai ini multifungsi. Arti multifungsi dari semua kaidah-kaidah kandungan atau manfaat ini bisa diterapkan. Kodamnya macan putih, tabarakallah. Asem banget kok. Terima kasih saudaraku. Aduh kalah kamu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus ada satu lagi bambu yang sama temannya. Ini satu lagi jenis bambu petuk. Ini namanya petuk cakra jagat. Fungsinya dimasukin pawon ya bro. Kalah kaku lagi. Kang Trisna ada aja. Janganlah Kang. Aduh, carinya susah. Caranya hutang biar bisa lunas seketika gimana? Mau saya kasih, saya ijabahkan, tapi jangan dilakukan ya, karena ini hanya orang-orang tertentu yang punya kekuatan dalam bimbingan tentang keilmuan dan syariat serta ketauhidannya betul-betul kuat. Tapi ingat, jangan dilakukan. Ini hanya sebatas tentang keilmuan yang secara langsung kalau kalian mau hutangnya lunas, tapi jangan dilakukan ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan dilakukan dulu karena ini sesuatu hal yang sangat luar biasa nih, sampai badan saya dingin. Ini saya sampaikan tapi jangan dilakukan ya untuk Kang Mas ya. Kalau pengen hutang secara cepat, secara lunas, secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Izin.
Kalian kalau pengen hutang lunas, mati hari ini. Lunas sudah hutangnya, kembalilah kepada Allah. Hutang kamu akan lunas seketika itu. Tapi ini jangan dilakukan. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai Allahu Akbar. Aduh, kalak aku lagi. Itu kan terlalu berlebihan. Artinya seperti itu. Tapi mohon ya, ini hanya orang-orang tertentu. Masih kerabatnya Samsudin ya. Saya nih, kalau untuk Gus Samsudin, saya dulu pernah main ke tempat Gus Samsudin. Kalau saya ke tempatnya Ustadz Ujang Bustami, iya. Ke tempatnya Gus Muafiq, iya. Ke tempatnya Gus Baha, iya. Terus ke tempatnya guru saya yang ada di Jawa Timur, iya. Banyak teman-teman. Teman-teman, saya perhatikan ketika teman-teman menyebut Gus Samsudin, sepertinya Gus Samsudin itu orang jelek. Di balik apa yang teman-teman lihat, teman-teman belum tahu seperti apa sebetulnya sesungguhnya Gus Samsudin, seperti apa guru-guru kita, seperti apa Ustadz Ujang Bustami, seperti apa guru-guru saya, Gus Muafiq, Gus Baha, guru-guru saya, seperti apa kalau pengen tahu. Ingat, melihat sesuatu dengan kebencian atau keburukan dari sifatnya, kalian orang yang lemah, itu aja. Prinsipnya itu, siapapun, guru saya nggak pernah mengajari siapapun melihat seseorang tidak akan pernah menghinakan seorang itu, walaupun orang itu berbuat maksiat, tukang berbuat maksiat, sehina apapun, tukang mabok, saya tidak akan berani melihat sesuatu keburukannya, karena di balik keburukan itu masih ada rahmatnya Allah tuh. Begitu kasih sayangnya Allah begitu luar biasa. Kasih sayang dan rahmatnya Allah tuh selalu ada di dalam diri kalian. Maka hati-hati teman-teman, hati-hati. Ya nggak apa-apa, saya pembolang, saya bukan kiai, bukan ustadz teman-teman, hanya sebatas pembolang. Tapi setiap bimbingan-bimbingan dari guru-guru saya, ageman, lisan dan perbuatan saya simpan. Bah, pernah punya pacar apa enggak? Pernah lah. Kalau aku itu dulu sebelum saya nikah kan, saya pacaran dulu sama istri saya. Nah itu baru. Sekarang mantan pacar ya pernah, itu istri saya. Ada istri saya, ya ada. Gak tahu kalau mantan yang lain. Kayaknya cuma satu sih. Ya mudah-mudahan ada mantan lagi ya. Nggak tahu juga saya. Kalakak. Bahas mantan lagi kalakak. Oke teman-teman, seperti itu. Oke ya, kita lanjut di bambu yang kedua. Siapa guru di Jawa Timur? Taliroso. Guru di Jawa Timur Taliroso. Ya. Ada juga Romo saya, Romo Rereng Lawu, itu juga sebagai guru-guru saya yang pernah memberikan bimbingan ajaran kepada saya. Ya, beliau walaupun saat ini saya belum pernah bertemu, tapi alhamdulillah lewat kontak batin, perilaku dan perbuatan beliau, saya selalu memperhatikan lisan dan perbuatannya. Ya, itu Romo Rereng Lawu. Taliroso di mana, Kang? Ada, nanti cari sendiri. Dia pandai membaca kitab-kitab. Di dalam kitab Al-Hikmah Al-Karomah ada aja, cari ya Bang Taliroso gitu di Jawa Timur, nanti ketemu. Jangan lihatnya di Google, ya ada di lereng bukit. Ya, dia selalu kalau misalkan dia dikasih uang nggak mau teman-teman. Guru saya hari ini, guru ini tak kasih uang, guru saya nggak mau. Dia kalau dikasih uang, uangnya suruh dibagikan lagi. Kalau aku, guru saya nggak mau ya. Itulah keanehan dari guru-guru saya. Ada guru saya kalau dikasih uang nggak mau teman-teman, malah uangnya harus dibagikan kepada orang-orang lain ya. Jadi seperti itu. Ya berterima kasihlah, karena ya mungkin Jawa Timur itu adalah kota wali-walinya Allah. Di sana banyak wali-wali Allah yang memang asli dari kelahiran dari Jawa Timur. Jawa Timur ini keren ya, dan luar biasa lah. Ya setiap hampir wilayah di Indonesia itu punya ciri khas budaya yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Judulnya kitab suci dari mana? Kalakal. Aduh. Halo Kang. Nanda wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sing negara seperti Anda, yakinlah negara ini dianggap negara pendongeng, peluncur singo laut. Kalau negara seperti Anda, yakinlah negara dianggap negara pendongeng.
Saya kurang memahami makna dibalik apa yang jenengan sampaikan. Tapi saya coba kutip ya. Jenengan orang-orang berbudi luhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Biar kabar Kang, calon penghuni liang kubur. Alhamdulillah, calon penghuni liang kubur. Aku alhamdulillah kabarnya sehat. Tapi aja disengi ya Kang. Maring liang ngelahat siki. Gua bokal aku. Peluncur saya ngelawan orang yang sudah ngomong Lucky robot, kita masih bahas bambu. Aku paham benar teman-teman, apa yang jenengan sampaikan itu aku paham. Mau berbicara tentang apapun saya paham. Demo bagus, siap Gus. Kang demo bagus. Salam tali silaturahmi ya Gus. Gitu. Wajahnya kayak mirip Sule lagi kalapa. Oke ya teman-teman, ini jenis bambu pemekam jagat. Dan jenis bambu ini hanya orang-orang tertentu teman-teman yang bisa memiliki. Tongkatnya ini di mahar berapa Mbak? Ini kalau masalah terkait mahar itu di angka 157 juta. Halo, alhamdulillah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kang Wayahe. Sampeyan nang ngendi bae Kang? Aku kangen. Terima kasih Kang Wayahe. Widih, ini Kang Masku saudaraku. Nah, kalau beliau itu dukungannya bos pusat teman-teman. Dia punya dukungannya bos pusat. Dan sangat luar biasa dukungan bos pusat. Tak akan pernah habis apa yang dia minta. Tak akan pernah surut apa yang dia minta. Dan tak akan pernah lelah setiap apa yang dia minta. Kerennya teman-teman. Dan kasih sayangnya melebihi kasih sayang yang dia rasakan itu. Wayahe dia kalau minta ke bos pusat. Saya aja juga iya, karena bimbingan dari beliau ya saya mentanya ke bos pusat. Memang bener loh, minta ke bos pusat gak pernah lelah dia. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, ketika minta langsung ke bos pusat ya, gak pernah lelah. Gak pernah surut malah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya. Terima kasih Kang Wayahe. Kang, ini nih bambu ini ya, ini salah satu bambu ya. Ada dua bambu yang memang dalam perawatan saya. Ini adalah bambu yang sesungguhnya dimiliki, baunya wangi padi, yang dimiliki oleh Wayahe ya. Beliau adalah salah satu pengusaha kelapa sawit yang ada di daerah Kalimantan. Pengusaha besar ini Wayahe teman-teman. Bentar, tak izin ya Kang Wayahe ya, tak izin loh. Jenengan walaupun sudah menyampaikan seperti itu ya. Bambu ini bisa meningkatkan penonton menjadi 5.000 penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Izin. Ini bambu ini ya teman-teman, ini sebetulnya bambu petuk. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Jadi ini ya, ini adalah bambu yang tumbuh di dalam bambu. Jadi ini bukan bulu perindu, jenisnya bukan teman-teman. Nih, tuh. Ya, ini cepat banget teman-teman nanti. Ini bambu yang milik beliau, Kang Wayahe. Tapi yang menjadi aneh teman-teman, bambu ini sebetulnya beliau sudah maharkan gitu ya. Saya sudah menerima mahar dari beliau. Tapi ama beliau ini masih suruh disimpan 1 bulan katanya, berarti selesai suruh ini saya harus merawatnya. Ya, tapi alhamdulillah lah, seperti apapun kita jaga. Dan di sini teman-teman, bambu ini kemarin ketika saya edukasi, saya sampai kena pelanggaran ya, gara-gara menyebut nilai nominal sampai ada yang coba Kang dibuktikan, coba Kang dipotong, dan ini akhirnya saya terbawa sesuatu suasana dalam bacaan-bacaan ini akan muncul lagi nanti teman-teman. Nah, makanya saya harus menjaga sedemikian ya. Dan ini walau alam buswab. Walah, oh ya. Gak tahu dari mana. Yang penting sejuk aja gitu lah ya. Nah, ini jenis bambunya nih. Ini akan muncul teman-teman, komen yang aneh-aneh akan muncul. Yuk kita cek aja, karena ini memang untuk menarik energi-energi yang buruk ya. Jadi ini cakra jagat, fungsi dan faedahnya memasukkan ya, membuang energi yang buruk, memasukkan energi yang positif. Jadi ini membuang energi yang buruk. Di sini akan bermunculan teman-teman, full gar pokoknya nanti. Kita cek ya, sesuatu apapun yang akan kita lihat ini akan menjadi keramaian di dalam dunia TikTok kita ini sekarang. Ayo muncul, hadir wujud, yang buruk-buruk muncul. Nanti tak buang kali serayu. Ayo,
Ini jenis bambu cakra jagat. Khasiatnya Kang, yaitu tadi Kang, khasiatnya adalah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif atau mengganti energi yang positif. Jadi membuang energi yang buruk, memasukkan energi yang positif. Jadi semacam kalau teman-teman ada sesuatu gelombang energi di wilayah-wilayah ini yang buruk-buruk, dibuang, ganti dengan energi yang positif. Jadi seperti ini akan muncul loh teman-teman, ini karena ini menjadi bambu, ini memang bambunya seperti itu. Jadi daya tampungnya kayak mirip yang lihat gitu ya, sama aja tuh. Dari omongannya seperti itu nanti mirip yang lihat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bambu petuk yang ada di dalam ya. Petuk yang ada di dalam ya gitu loh. Nih, ini milik beliau Kang Mas. Wah, terima kasih Kang Wayai. Ini bambu ini milik Wayai, salah satu pengusaha besar dari Kalimantan beliau. Beliau pengusaha besar yang ada di Kalimantan, namanya Wayai ya. Beliau walaupun orangnya Solomao, Solong Blontong. Wah, terima kasih Bos Wayai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tabarakallah Kang Masku. Apapun yang jenengan berikan saya paham betul. Ya, beliau orang bijak teman-teman. Karena dia selalu komunikasinya dengan saya itu bukan masalah berbicara tentang harta, dunia. Kang, dia nggak mau teman-teman kalau cerita dunia atau cerita harta, dia nggak mau. Dia lebih suka mengkaji tentang Kang kepriye carane sih Kang ya mengenal suatu kebesaran Allah. Ternyata simpel teman-teman. Ya, dia orang kaya. Iya, dia orang kaya, dia orang banyak duit teman-teman, tapi damai dia. Nih, ini bambu yang dimiliki oleh beliau. Ini bambu petuk teman-teman. Cakra jagat tuh. Bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Ini nih. Tuh. Bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Ini saya sudah dikasih nilai nominal cukup besar lah ya. Tapi nggak saya sebut di sini. Takutnya nanti ada kena ini ya. Pokoknya di angka 5 gitu ya. 5-nya tapi bukan ribuan. Masuknya sudah ke nilai jut gitu ya, nilai jut lah, nilai jut gitu. Ini ya, ini kalau dipotong teman-teman, ini kalau dipotong ya, dipotong sininya nih, dipotong kayak gini, potong aja dang gitu. Ini lubangnya 3, jadi bukan lubang 1 ya, bukan lubang 1. Enggak nyampe segitu Kang, saya nggak nyebut ya. Karena kalau saya nyebut nanti, waduh kalah kaku Kang, dikirain saya ini lagi, nanti kena PL lagi tempat akun saya. Jadi harus hati-hati saya menyampaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi El Nino juga seperti itu. Juga mohon maaf Kang, saya tidak bisa berani menyebutkan nilai itu karena nanti takutnya dikirain saya berbohong gitu ya. Amin, sehat selalu Kang Bos. Alhamdulillah, terima kasih ya. Banyak terima kasih lah Kang Wayai ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nilai tapping yang jenengan sampaikan tidak saya sebut ya. Karena itu sesuatu kerawanan di channel-channel akun TikTok saya. Ya karena saya sudah punya pengalaman sesuatu yang belum saya ketahui tentang pembelajaran tersebut. Akhirnya saya coba harus sampai redam gitu. Wih Kak, rezeki dari Kak tambah terus ke Kak. Ya Allah. Terima kasih Kak Wayai. Ini teman-teman, ini bambu titipan beliau. Ya, bambu titipan beliau. Ada nih wawaknya. Nih, dikira nanti saya bohong-bohong. Saya sepil ya Kang. Bukti pemberian dari panjenengan sebuah nilai yang cukup besar. Luar biasa teman-teman. Kang Wayai, saya cari dulu. Wayai ngopi aja nih lo. Ini ya, ini Wayai nih. Oh, nilai nominal yang sudah diberikan ke saya. Dan ini belum dikirim teman-teman loh. Mungkin nilai nominal seperti ini bagi saya banyak teman-teman. Banyak banget. Banyak. Inilah salah satu. Bambu ini bisa meningkatkan penonton ke 1000 penonton teman-teman. Suling bambu ada suling bambu tapi jarang saya pakai Kang karena saya belum bisa meniup ya. Ya betul seperti itu Kang, second sofa ya nilainya ini sudah Kang. Bahkan beliau masih mau memberikan lagi lebih besar lagi, tapi beliau hanya nitip aja padahal segitu aja udah banyak menurut saya ya.
karena beliau tahu apa yang saya sampaikan. Tapi urung titik, wah ya sudahlah masa urung urung kalakaku. Ya sudah teman-teman, apa mau 2 kali saya dikasih lagi? Enggak, janganlah, 1 kali aja udah banyak ya. Jadi kalau di saya seperti itu ya. Halo Bunda, Bunda masih di sini enggak? Tuh kan muncul lagi kalakaku, bener ah. Ini udah ya teman-teman, jadi ini saya harus waspada lah ya. Jos kan, nah ini nih ya kan, ini jenis bambu petok. Ini jadi bambu petok ini bambu, nanti ya saya sepin di sini nih. Ini bambu yang tumbuh di dalam bambu, ini jenis petok yang ada di dalam teman-teman. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini juga sama teman-teman. Ini bukan bambu pecah, tapi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Nah ini. Nah disinilah nanti teman-teman kalau kita potong gini ya, potong sininya. Ini lubangnya 3. Itu saya udah menyampaikan kemarin juga sudah ada yang wawa ya, yang wawa terkait bambu petok yang ada di Sukabumi. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman yang kemarin wawa, kan itu bambu petok asli enggak? Bukan, itu suatu kreasi yang dibuat oleh sang pembuat. Kreasi, namanya kreasi, jadi keluar air. Kalau teman-teman pengen tahu bambu itu bisa mengeluarkan air secara langsung ya, nanti akan saya tunjukkan gimana caranya bambu mengeluarkan air gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi bukan kreasi, kalau itu kan kreasi. Makanya kemarin saya sampaikan itu kreasi yang dibuat. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, saya potong nih ya bambunya ya, der gitu ya, nanti keluar airnya. Nanti bisa diminum, itu untuk pengobatan penyakit jantung, liver ya. Boleh. Kapan waktu akan saya pembuktian teman-teman. Jadi kalau lisan dan perbuatan saya kan saya sampaikan. Nanti kalau ada yang di rumah seperti itu, nanti kalau misalkan anaknya sakit, anaknya puyeng, matanya rabun gitu ya, nanti akan kita cek ya, jelasin secara ilmiah ya. Pokoknya nanti saya potong terus nanti keluar airnya gitu aja. Nanti akan saya buktikan, pembuktian itu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan, saya punya ilmu dan pengalaman yang sudah saya lakukan. Hanya orang-orang tertentu saja, kalau panjenengan nggak punya ilmunya, aku ngomong kayak apapun repot teman-teman. Kayak cara guru saya nih, guru saya yang sudah almarhum beliau ya, Gus Dur, guru saya itu yang dulu saya pernah bimbingan banyak ilmu, kayak gitu aja kok repot gitu. Ya karena panjenengan kerepotan, karena nggak mau memahami. Jelasin tentang kejawen mas. Kejawen, kalau masalah tentang kejawen, sisi-sisi tentang kejawen itu ada memang kandungan. Jadi bambu ini ya hanya bisa mengeluarkan air ketika teman-teman mau memotong jenis bambu itu pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena bambu ini kalau siang panas, dia itu menyerap energi panas yang memang dia dapatkan untuk memperkuat pertumbuhannya, sehingga dia akan mempertumbuhkan mata ranting. Karena sinar matahari itu kan sumber kehidupan, sehingga dia mengumpul, mengendap seperti itu untuk mempertahankan hidupnya. Nah nanti kalau pada malam hari hanya ada pada titik-titik tertentu ya, yang jenengan kalau pengen tahu nih caranya seperti apa biar bambu itu keluar airnya. Ini nyata teman-teman. Besok kalau saya bolang malah sore ini kan, mudah-mudahan saya ada kesempatan bolang lebih awal. Nanti kita langsung gas ya. Nanti akan saya buktikan. Kalau itu kan hanya kreasi teman-teman, kreasi yang dibuat ya. Kreasi, artinya kreasi, air itu bisa mengalir. Saya sampaikan ke teman-teman, itu hanya kreasi, bambu itu bisa keluar air. Bukan ada unsur secara pembelajaran tentang keilmiahan atau secara mistik atau ada kegaiban, itu tidak ya. Lia baik kok orang pada melihat saya mirip Sule kok. Pasti ini di Jawa ya Kang, saya orang Jawa Kang, Jawa Tengah Cilacap ya.
saudaranya Sule ya bukan. Ibuku bilang kalau bohong dosa. Salah kalau ibu kamu yang bilang itu masih bagus lah ya, masih membawa nama ibu. Tapi sesuatu kebohongan itu akan menghancurkan dirimu. Nah itu teman-teman, suatu kebohongan, suatu kesombongan itu akan menghancurkan diri kita. Maka jangan pernah suka berbohong. Berbohong itu ada kebaikan yang bawa parang.